Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Aulia Ageta dengan NIM terakhir 543 dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Di sini ada asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino atau NH2, sebuah gugus asam karbosilat COOH dan salah satu gugus lainnya, terutama dari kelompok 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2 CH-RCOOH. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein oleh ikatan peptida. Struktur asam amino secara umum adalah salah satu atom C yang mengikat 4 gugus amino CH2, gugus karboksil COOH, atom hidrogen atau H, dan salah satu gugus sisa atau R dari residu, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Atom C, pusat tersebut dinamai atom Ca atau C alfa, sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Oleh karena gugus amina juga terikat pada atom Ca ini, senyawa tersebut merupakan asam A amino. Selanjutnya ada macam-macam asam amino. Pada umumnya mempunyai salah satu gugus karboksilat dan satu gugus amina. Namun demikian, ada beberapa asam amino yang mempunyai 2 gugus karboksilat atau asam aspartat dan glutamat. Dan ada yang mempunyai 2 gugus amino seperti lisina, arginina, dan histidina. Asam amino dapat dikelompokkan sebagai asam amino alifatik, asam amino aromatik, hetero, asam amino, dan lainnya. Asam amino alifatik. Asam amino ini hanya mempunyai 1 gugus karboksilat dan 1 gugus amino dan biasanya disebut asam amino netral. Asam amino netral, asam amino yang memiliki jumlah gugus amino atau main NH2 dan gugus karboksil main COOH yang sama, sehingga bersifat netral, tidak bermuatan atau pH isoelektriknya sekitar 6-7. Dari 20 asam amino standar, sebagian besar merupakan asam amino netral yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu glisina, anina, serina, sisteina, tirosina, metionina, vanina, leucina, dan isoleusina. Selanjutnya ada asam amino asam. Dinamakan asam amino asam karena jenis ini mempunyai 2 gugus karboksilat dan 1 gugus amino pada struktur molekulnya. Selanjutnya ada asam amino basah. Sama halnya dengan asam amino jenis ini mempunyai 2 gugus amino dan 1 gugus karboksilat, sehingga bersifat basah. Contohnya asam adiaminokaproat. Asam amino aromatik. Asam amino jenis ini ditandai dengan adanya cincin berzona pada struktur molekulnya, sehingga disebut dengan asam amino aromatik. Asam amino netral yaitu fenilalanina dan tirosina. Selanjutnya ada hetero asam amino, pertukaran transporter seluler yang menukar satu jenis asam amino dengan asam amino yang berbeda, atau struktur protein yang dibangun oleh subunit asam amino dengan jenis yang tidak sama. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, yang memiliki makna paling utama. Protein merupakan salah satu kelompok dari bahan makronutrien atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, tidak seperti bahan makronutrien lain, misalnya karbohidrat. Lemak, protein memiliki peran lebih penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi atau penyusun bentuk tubuh. Protein dapat dibagi dalam 2 kelas besar, yaitu fibrous protein atau protein serabut yang tidak larut dalam air, dan globular protein atau protein berbentuk bundar yang larut dalam air, asam, basa, atau garam. Karena besarnya ukuran molekul protein, biasanya larutan protein berbentuk koloid. Perbedaan kelarutan di antara kedua kelas protein disebabkan oleh bentuk molekulnya yang ditunjukkan secara umum dari namanya. Molekul fibrous protein biasanya panjang seperti benang dan merentang satu dengan lainnya membentuk fiber. Molekul ini membentuk banyak ikatan hidrogen sehingga menghasilkan gaya intermolekul yang sangat kuat. Di sini ada uji Buret. Uji ini digunakan untuk melacak adanya ikatan peptida ketika diperlakukan dengan kelarutan tembaga sulfat dengan adanya alkali atau NaOH atau KOH. Protein bereaksi dengan ion tembaga untuk membentuk kompleks berwarna ungu yang disebut Buret. Selanjutnya ada uji
Sektoprotein merupakan uji identifikasi protein dan memberikan hasil positif dengan protein yang mengandung asam amino pembawa gugus aromatik. Ketika protein dilakukan dengan asam nitrat pekat panas, zat berwarna kuning berbentuk. Warna kuning disebabkan oleh asam sektoprotein yang dibentuk oleh nitrasi asam amino tertentu yang ada dalam protein seperti tirosin dan triptofan. Uji ninhidrin ini adalah uji untuk asam amino dan protein dengan gugus min-EH2 bebas. Ketika gugus min-EH2 tersebut bereaksi dengan ninhidrin, terbentuklah kompleks berwarna biru yang intens. Uji Milon adalah reaksi yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein terlarut. Beberapa tetes reagen ini ditambahkan ke dalam larutan uji dan dipanaskan dengan perlahan. Terbentuknya endapan coklat kemerahan menunjukkan adanya tirosin dalam protein. Uji untuk protein ini dikembangkan oleh kimiawi Prancis Auguste Nicolas Eugène Milon. Reagen Milon dibuat dengan melarutkan logam merkuri dalam asam nitril, lalu diencerkan dengan air. Dalam pengujian, gugus mengalami reaksi nitrasi. Gugus fenol yang merupakan substituen asam amino tirosin mengalami reaksi nitrasi dan hasil reaksi tersebut kemudian bereaksi dengan ion Hg atau Hg dan menghasilkan senyawa kompleks berbentuk endapan berwarna merah. Uji Milon tidak spesifik untuk identifikasi protein karena hasil positif juga ditunjukkan oleh senyawa lain yang mengandung gugus fenol. Oleh karena itu, uji Biuret atau uji ninhidrin harus disertakan oleh memastikan keberadaan protein. Selanjutnya ini ada daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.